sab'atun akhbarun. Yang 4 itu akhbarun, beberapa hadis. Wal baqi atharun. Ada sisanya berapa? 26-nya itu atharun. Maqalatul ulama, maqalatul sahabat dan lain-lain. Wanani dan kita menghendaki bil akhbar, dengan akhbar itu aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhbar ini hadis oleh Rasul. Wabil asar, dan dengan asar yang dikehendaki dengan asar aqwal sahabat wa tabi'in, pada beberapa ucapan sahabat dan tabi'in. Faminhum, maka itu dari asna'i ayat fal maqalatul ula minal mubihati asna'iyah. Fal maqalatul ula, maka ada ucapan yang pertama minal, ini perkara yang utama, yang paling utama, tidak ada yang lain yang lebih utama ini, yaitu al-iman billah dan an-nafsu lil muslimin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Memberi manfaat dengan kepada orang Islam bil maqal, dengan ucapan, minimal ucapan bagaimana itu qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Dengan ucapan itu justru lebih baik dari sedekah, tapi diiringi dengan menyakiti. Kan di dalam hadis yang lain, kata semoga filosofi Afrika adalah data sedekah, senyum di depan saudara kamu sesama muslim, itu juga termasuk bagian dari sedekah. Makanya ada wajhul malih, ada wajah yang ceria. Sampai Rasulullah bersabda, ada 8, Allah menciptakan 8 karakter, 4 karakter min alamati ahli jannah. Jadi dari 8 itu yang 4 min alamati ahli jannah, yang 4 sisanya min alamati ahli jannah. Yang pertama wajibun mani, wajah ceria, cerah, ketemu dengan siapa saja penuh senyum gitu. Tapi kalau sendirian jangan senyum, ya kalau tidak kalau itu crazy ya. Jadi kan senyum, jangan wajib mani. Itu di antaranya tabassumuka fi wajhi akhika dalam sholawat. Bil maqal, dengan ucapan, au bil jar, atau dengan pangkat. Kalau dia bisa memberi manfaat dengan punya kedudukan, maka manfaatkanlah kedudukan kamu untuk memberi manfaat kepada sesama. Sedekah kan ya. Sedekah itu tidak harus dengan materi ya. Sedekah itu ingkana lahu malun, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalik. Kalau punya harta, nafkahkan sebagian harta kamu. Wa ingkana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Kalau kamu punya kemampuan fisik atau kemampuan kedudukan, falyatasaddaq biquwwati, sedekahkan dengan sebagian kekuatan yang kamu miliki. Wa ingkana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi. Kalau kamu punya ilmu, punya pengetahuan, orang lain membutuhkan, sedekahkan. Tapi kalau di ujian jangan, itu ilmu dulu, ilmu dulu. Jangan kalau waktu ujian, ayo sedekah ke saya. Kan kamu punya tahu, ada tahu ya. Minta apa? Minta bodoh. Au bil mali, atau dengan harta, au bil badan, atau dengan badan, dengan hartanya atau dengan badannya. Sebagaimana tadi kata Rasulullah, makan lalu malun badan pasok dan kembali, wa makan lalu buatku
tasaddaq bi itu dengan kedudukan dia seorang pejabat, boleh tasaddaq bi atau menghalang bentuk badannya, dia tasaddaq bi bahkan fisiknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yamlidu al-ma'a ala ahadin ghufira lahu ma jana. Man barang siapa asbaha yang pagi-pagi, siapa man orang bangun pagi-pagi, la yamlidu tidaknya siapa man al-zulma kepada kezaliman ala ahadin atas seseorang, ghufira maka diampuni lahu bagi man ma perkara jana yang melakukan siapa man yang jana itu yang telah dia lakukan tentang kejelekan. Wa man asbaha yaminu sholatal madlum, dan barang siapa asbah pagi-pagi siapa man yamininya siapa man sholatal madlum kepada membantu atau menolong orang-orang yang dizalimi, wa qada ahadatil muslimin, dan memenuhi kebutuhannya orang Islam, karena maka adalah bagi man ka'adli hajjatin mabruratin, seperti karena maka adalah bagi man ka'adli hajjatin mabruratin, seperti orang yang melakukan haji mabrur. Jadi orang ini tidak perlu banyak-banyak sebetulnya, yang penting niat bangun tidur nawaitu, saya niat tidak akan menzalimi. Di tengah perjalanan lalu melakukan kezaliman, namanya kita manusia, tapi awal niat sudah niat baik gitu. Awal niat baik gitu. Perjalanan, makanya kalau usul ada asih bisafar, ada asih bisafar. Yang tidak boleh usul syarat itu kalau asih bisafar itu. Perjalanan memang dari rumah sudah mau maksiat, nah itu tidak ada usul. La usul lil ma'asi. Tapi kalau asih bisafar, dari rumah nawa itu bagus, di tengah perjalanan ada temannya aja ikut, nah itu boleh masih rusak, karena dari rumah enggak. Makanya orang itu tergantung niatnya. Awal niat nawa itu tidak akan menzalimi. Kalau ada orang-orang yang nakal di perjalanan, di pertengahan kehidupan perjalanan paginya, siangnya, atau dia pagi-pagi dia tidak niat untuk membantu orang zalim dan untuk membantu ada orang yang membutuhkan, maka dengan niatnya itu Allah memberi pahala dia ka'ajil hajjati mabrur, seperti haji mabrur. Nah, kalau tiap hari seperti itu haji mabrur terusan, kan mudah berarti ibadahnya. Yasiru wala tu'asiru, jangan mempersulit itu. Walaupun ada banyak di WA hadis mengatakan, bukan hadis maqalah itu ulama, bahwa puasa itu di bulan Ramadan, yang puasa itu supaya betul-betul membuat diri kita lapar, membuat diri kita haus. Jangan banyak-banyak makan ketika sahur, jangan banyak-banyak minum, jangan banyak-banyak tidur bagi orang yang mampu. Tapi kita kan kalau syariat kan yasiru wala tu'asiru, gampangkan kita. Untuk apa tidak makan kalau memang kita selera aja, tapi jangan terlalu banyak, yang penting tidak melebihi batas ya. Kalau tidak mampu, akhirnya ada puasa ya. Asiru wala tu'asiru, fa inna dina matin wala yusyadid dina illa wala. Agama jangan dipersulit. Kita tidak, justru kita yang akan sendiri nanti. Kalau kita mempersulit agama, kata Rasulullah, isiru wala tu'asiru, fa inna dina matin wala yusyadid dina illa wala. Nanti kita yang kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala salam ahabul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi linnas. Ahabul ibad, paling dicintainya seorang hamba ila Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala, seorang hamba yang paling disukai oleh Allah. Anfa'un nas, itu orang yang paling manfaatnya manusia linnas, bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'un
linnas, dalam memberi manfaat dalam bentuk apa saja. Kalau punya uang ya materi, pakai materi. Kalau punya ilmu pakai ilmunya. Kalau punya kekuatan dengan kekuatannya bermanfaat. Itu termasuk khairun nas atau nas linnas. Itulah yang maksud ahabul ibadah. Wa afdalul amal, adapun paling utama-utamanya pekerjaan itu idkhalus surur, memasukkan rasa senang, rasa gembira, rasa apa lagi? Rasa suka, apa lagi? Rasa bukan rasa cinta, kalau cinta lain gitu, terlalu dalam gitu. Rasa apa? Ya tenang kepada orang lain, tidak menakutkan. Itu justru dengan kedatangan orang itu dia merasa tenang, merasa senang, merasa gembira, merasa bangga. Itu termasuk itu khalus surur ala qalbil mu'min, atas hatinya orang mukmin. Ya turbu mengusir anhu dari mukmin, Jumat kepada itu musir atau apa? Bukan musir, kalau bahasa terlalu kasar. Menghilangkan bisa. Yaitu menghilangkan siapa? Man Jumat anhu dari mukmin, Jumat kepada kelaparan. Temannya lapar, dikasih makan. Itu maksudnya. Allah syifu anhu kurban, atau membuka anhu dari mukmin kurban karban kepada kesupokan. Temannya supok, dihibur, diberi jalan keluar. Awyat di lahu denan, atau membayar siapa orang baru bagi mukmin denan kepada hutang. Ada temannya punya hutang, dia yang bayar. Punya hutang berapa kamu? Beres dah, saya yang bayar. Dosa nanti ke ini sudah, nanti ke saya yang bayar. Siap, berapa utangnya? 10 juta. Saya kira 100.000. Kaget. Ada ini. Sudah ketemu, oke, deal lah. Kok tahu makanya kalau mau tanya dulu, jangan langsung siap kita. Kita harus lagi kan teman saya bayar. Dikiranya uangnya sedikit, ternyata kok banyak. Wah, ini kamu yang senang, saya yang balik nanti sumpuknya dari ke saya pindah tempat ya. Itu namanya seringnya aja mau bantu, tetapi tergantung kemampuan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khoslatani la syai'a akhbatu minhuma. Wa khoslatani, adapun dua khoslatani dan dua perkara, la syai'a tidak ada sesuatu itu akhbatu lebih jelek, ai anja suatunya yang lebih kotor minhuma dari khoslatan. Tadi dua yang paling baik, yang paling utama. Sekarang ada dua perkara yang paling jelek. Tidak ada yang lebih jelek dari dua perkara ini. Yang pertama asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzurril muslimin, dan membahayakan kepada orang-orang Islam, membahayakan fi abdanihim, di dalam badannya al-muslimin, au amwalihim, atau harta-hartanya al-muslimin. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka semuanya beberapa perintahnya Allah Ta'ala tarji'u kembali ila khoslataini, kepada dua perkara. Perintah-perintah Allah itu kesimpulannya hanya kepada dua perkara. Yang pertama ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan bagi Allah Ta'ala, wasyafaqatu li khalqi. Ini li khalqi ya, ada lamnya ini li khalqihi ini ya. Nah, itu kelebihan. Li khalqihi bagi makhluknya Allah. Itu baiknya aja ya. Yang pertama ta'zim lillah, dalam artian ittisalu billah, musyrikun nawahi, itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah,
menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dalam arti mengikuti tergantung kemampuan. Tidak bertutur syai'in fasu waktu mas waktu. Kalau kamu diperintah oleh Allah, kerjakan menurut kemampuan. Jadi lihat, ada istilah ibadah itu, ada istilah ibadah klasifikasi. Tidak bisa dikatakan orang wali lalu dengan kita sama, ya tidak mampu kita. Ada klasifikasi, ada ibadah orang wali, ibadah orang wali tentunya mereka ibadahnya luar biasa gitu. Ada ibadahnya di bawahnya orang wali, tidak sebegitu maksimal dengan orang wali juga. Ini beribadah. Ada ibadahnya kelas bawah. Ini seperti batu-batunya dia dikerjakan. Waktu mas waktu. Kalau mampu ditambah. Nggak bisa kalau kita mau ikut nggak kayak sahabat ibadahnya kamu beda. Kalau mana bisa masuk surga kalau ibadahnya tidak seperti kulit bungalang. Tidak bisa enak hamid kesuruhan. Jangan dibandingkan, lain tingkatannya. Yang penting ibadah. Jadi ada klasifikasi juga ibadah. Malaikat harus tidak. Kalau kelasan sibuk kalau tak tetap sholat. Ini kan sibukan dengan ini yang itu. Ini tak sibuk, ini tak ngaji maror. Ini sudah dapat pahala juga. Ya tentang tempat, tentunya juga ini juga berbeda karena beda posisi juga beda kedudukan. Tetapi itu yang dimaksud waktu mas tato itu tergantung kapasitas itu. Tergantung kapasitas kita. Kapasitas kita begini ya begitu juga diikuti sudah. Kemampuannya orang sibuk tidak bisa disamakan dengan orang yang seperti para wali yang mereka hanya fokus kepada ibadah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakat. Aqimu, mendirikan kamu as-sholat kepada sholat, wa atu, dan mendatang memberikan kamu az-zakat kepada zakat. Allah Ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala, usykurli wali walidaik, usykurli bersyukurlah kamu wali walidaik, dan kepada kedua orang tua kamu. Syukurlah kamu kepada saya, dan juga bersyukurlah kamu kepada orang tua kamu. Itu dalam arti asyafaqah dan termasuk at-ta'zim lillah. Jadi ada aqimus sholat wa atuz zakat. Ada dua, aqimus sholat kaitannya dengan Allah, wa atuz zakat kaitannya dengan sesama. Jadi ada istilah ibadah sosial. Begitu juga usyukuri, bersyukurlah kamu kepada wali walidaik, dan dua orang tua kamu. Tidak jangan diketahui kepada saya saja, orang tua kamu lalu abaikan, dia tidak salah. Sampai ada istilah Allah ridwan walidain wa suqtullah fi suqtil walidain, itu yang dimaksud at-ta'zim billah dan asyafaqah li khalqi. Ruwiyah diriwayatkan an Awais Al-Qarni, dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kabarnya mana? Yaman. Termasuk ada sebagian orang mengatakan itu termasuk at-tabi'in, yang akabir tabi'in yang dari Yaman. Seperti yang akibat dari Basra ada siapa termasuk Uwais Al-Qarni, orang miskin. Dia miskin, tidak punya apa-apa. Saya sudah miskin penyakitan. Dia punya ibu yang tua, tapi dia barok di walidatin. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Bos Al-Qarni sampai haji itu digendong ke Mekah dari Yaman. Yaman itu jauh, bukan dekat itu.
Qala anahu sungguhnya Uwais Al-Qarni qala maratu fi ba'di siyahati birohibi. Maratu saya Pak fi ba'di siyahati di sebagian perjalanan saya birohibi ketemu dengan pendeta. Perjalanan saya ketemu dengan pendeta. Fakultu maka saya berkata ya rohib ma awal darajatin yarqahal murid. Fakultu maka saya berkata, katanya Uwais Al-Qarni, ya rohib wahai pendeta, ma awal darajatin apa permulaan derajat yarqaha yang bisa naik pada derajat siapa al-murid, orang yang menginginkan derajat itu. Murid itu orang yang mau naik pangkat. Apa pangkat? Pertama pangkat yang seseorang bisa mencapai pangkat itu apa? Sebagai langkah awal. Qala wahai berkata Rabbul Madzalim. Rabbul Madzalim itu menolak kepada kezaliman. Jangan sampai menggolimi. Kalau ada orang yang menggolimi orang lain, dia yang mencegah. Wa khifatul dhari dan meringankan punggung. Minat tabaati dari beberapa muatan. Tabaat itu ya maksudnya punggung tidak hanya sebatas bentuk barang, tetapi bebannya meringankan beban orang lain punya beban masalah, dia memberikan jalan keluar sehingga terjadi bisa ringan. Kan ada orang susah lalu diberikan dihibur dengan beberapa orang diceritakan sehingga akhirnya dia tidak begitu terbebani permasalahannya. Itu termasuk wahifatul dhalim dan tafan. Fainau makasnya pekerjaan la yas'udu lil abdi amal wa alaihi tab'atun aw madlamatun. Fainau makasnya pekerjaan la yas'udu tidak akan naik lil abdi bagi seorang hamba apa amalun. Lalu dia tidak akan menaikkan lil abdi bagi seorang hamba apa amalun pekerjaan. Wa alaihi dan itu atas abdun tab'atun apa beban aw madlamatun atau kezaliman. Mungkin orang begitu kalau masih punya beban atau dalam hatinya ada kezaliman untuk naik derajat itu sulit, tidak mungkin ya. Jadi harus terlepas dari beban dan juga terlepas dari kezaliman baik kecil maupun besar. Wal maqalah tsani adapun ucapan yang kedua qala Nabi alaihissalam bersabda siapa Nabi alaihissalam alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Alaikum menetapkanlah kamu sekalian bimujalasatil ulama dengan kumpul duduk para ulama. Ai-amilina artinya orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama dan mendengarkan ucapannya orang-orang yang ahli ulama hukama al-alimin artinya orang-orang yang tahu bidzatillahi ta'ala kepada zat Allah ta'ala al-muslimina yang benar fi aqwalihim dan ucapan mereka wa af'alihim dan pekerjaan mereka. Sering-seringlah kumpul duduk dengan ulama. Artinya kumpul duduk bukan duduk-duduk saja maksudnya. Banyak orang yang kumpul duduk tapi tidak mengikuti. Banyak ya. Orang-orang munafik itu sering kumpul duduk dengan Nabi, tapi mereka tidak iman, hanya dibaca di depan Nabi dia mengatakan iman, tapi di belakangnya justru dia sangat benci kepada Nabi. Maksud kumpul duduk ini meresapi dan mengikuti jejak yang dilakukan oleh para ulama. Kalau hanya kumpul duduk saja, banyak orang-orang itu kumpul duduk tapi ya amalnya tidak sama dengan pekerjaan ulama itu. Dan mendengarkan orang berdahulu ucapannya orang-orang yang ahli hikmah. Ahli hikmah itu yang ulama, orang yang tahu kepada Allah Ta'ala dan ucapan serta pekerjaannya betul-betul benar sesuai dengan pekerjaannya.
atau pekerjaannya sesuai dengan ucapannya. Ulama, ulama warasatul anbiya. Sebab ulama itu banyak juga, ada ulama yang baik, ada ulama ulama yang jelek. Ada ulama jelek, ya ada. Di dalam kitab taklim kan juga bahasa kabirun alimun mutahaddiqun. Ada kehancuran atau kerusakan yang besar. Ada orang alim tapi mutahaddiq, ugal-ugalan. Repot kan? Dia udah alim tapi pekerjaannya tidak sesuai dengan ilmunya. Mutahaddiq itu orang alim tapi ugal-ugalan. Baik Allah Ta'ala, maka sunnah Allah Ta'ala yuhyi menghidupkan Allah Ta'ala al-qalbal maita kepada hati yang mati binuri hikmah, dengan nuri hikmah, ilmin nafi'ati, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyi sebagaimana menghidupkan Allah al-qalbal maita kepada bumi yang mati, hidupkan bima'il maqari, dengan air hujan. Ibaratnya seperti itu. Kalau kumpul dengan ulama, kumpul dengan ahli hikmah, mendengarkan ucapannya, itu akan banyak mengerti hikmah-hikmah yang bisa menghidupkan hatinya yang tadinya kering, gersang, lalu dihidupkan dengan ucapan-ucapan ulama, sehingga apa yang menjadi bebannya, apa yang menjadi keresahannya akan terjawab. Sama dengan bumi yang mati, gersang, tandus, ketika itu hujan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa fi riwayat Tabrani, dan riwayatnya Imam Tabrani an Abi Hanifah, jalisul mubarak wa sa'il ulama wa khalidul ulama. Jalisul, kumpul duduklah kamu sekalian, al-mubarak, kepada orang-orang yang pembesar. Wasailu, dan bertanyalah kamu al-ulama, kepada orang-orang yang alim. Wa khalidu, dan bergabunglah kamu sekalian al-hukama, kepada orang-orang ahli hikmah. Ini pas kalau kumpul duduk bersama pembesar, ketika ada masalah tanya kepada para ulama, ketika mau bergabung dengan ahli hikmah, sehingga akan banyak menimbulkan hikmah. Agak kering, ibarat sepeda enggak plong. Kalau kumpul dengan para besar saja, sementara bertanya tidak ke ulama dan bergabung tidak dengan para ulama, akhirnya terjadi kesombongan, kubur riasa, suka kepemimpinan. Tapi kalau kumpul duduk hanya dengan para kubarok, dan kalau bertanya dengan ulama, kalau bergabung dengan ahli hikmah, di situ banyak hikmah. Wa fi riwayatin jalisi ulama wa sahibat jalisi ulama, kumpul duduklah kamu al-ulama dengan para ulama. Wa sahib, dan bertemanlah kamu al-hukama, kepada ahli hikmah. Wa khalid, dan bergabunglah kamu al-mubara'a, kepada orang-orang para pembesar itu. Mengapa demikian? Aifa inal ulama, maka sesungguhnya ulama itu salah satu aksamin, ada tiga macam. Al ulama yahkamillahi ta'ala, ada ulama tentang hukum-hukum Allah Ta'ala, ulama yang berkaitan dengan hukum. Wahum ashabul fatwa, dan mereka orang yang tukang fatwa, akan memberi mau itu masih hukum. Ketika tanya bagaimana hukumnya inilah yang menjawab itu. Wal ulama bidzatillahi faqat, ada ulama dengan zatnya Allah Ta'ala saja. Dan itu ulama tasawuf. Jangan tanya hukum ke ini, salah. Nah, kalau urusan repot, hanya ke orang ini. Dia membidangi bagaimana usul Allah, menyambung ke Allah Ta'ala,
caranya gimana. Urusan ulama tasawuf itu ada ulama bidang hukum tidak begitu banyak tahu, tapi dia tahu tapi tidak begitu banyak. Yang paling banyak dia tahu tentang al-usul ilallah, rekod yang bisa nyampe ke hakikat. Wahum al-hukama, dan mereka adalah ahli hikmah. Fafi mudakhalatihim tahdibul lil akhlaq, fafi mudakhalatihim, maka itu di dalam masuk kepada al-ulama itu tahdibul, itu membersihkan lil akhlaq, bagi akhlak. Kumpul dengan ulama itu akan memberikan dampak tahdibul lil akhlaq. Lianna oleh karena ulama itu asyraqat qulubuhum, asyraqat menyinar apa qulubuhum, hatinya para ulama, bima'rifatillah, dengan ma'rifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyraqat, dan juga menyinar apa asraruhum, rahasia mereka, bi anwari jalalillah, dengan beberapa cahaya keagungan Allah. Jadi kumpul dengan ulama itu dampaknya akan terpengaruh kepada hati. Ulama itu asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Wal ulama bil ismain huwa hum al-qurra. Wal ulama, ada ulama bil ismain dengan dua bagian itu, wa hum, ada ulama bil ismain itu al-qurra. Fa inna mukhalat fa ahlillah taksibu ahwalan sunniyatan. Fa inna mukhalat ahlillah, maka semuanya mencampuri ahlinya Allah Ta'ala itu taksibu akan melakukan ahwalan kepada beberapa keadaan sunniyatan yang bangsa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, wa naf'ah, dan kemanfaatan billah dengan melirik fawqa nafi, di atas kemanfaatan billah. Ada dampak kalau dengan yang berkaitan dengan ulama al-qurra. Faman lafaka lahidahu naf'uka lafdahu wa man lafala, faman, maka barang siapa naf'aka, yang memberi manfaat siapa man kepada engkau, bukanlah ini hati ini, billahi fawqa nafi, sehingga kata sunnatan wa naf'a billahi fawqa nafi billahi. Lihat, wa naf'a, dan memberi manfaat billahi dengan bagian, takdir itu bagian, fawqa nafi, di atas kemanfaatan, billahi dengan lafaz. Jadi ada lahdur itu tingkat sikap. Jika ada makalah, bagaimana makalah itu, bahwa kenapa istilahnya sikap itu lebih baik dari ucapan. Lisanul hal, ada afsah min lisanin maqal, ada khairun min lisanin maqal. Ucapan tapi berbentuk halian, dengan berbentuk apa, uswah, itu lebih baik daripada ucapan yang berbentuk ucapan lafaz itu. Khairun min lisanin maqal. Dia tidak pernah nyuruh, tapi dia melakukan, dia diikuti. Daripada nyuruh-nyuruh, tidak pernah kamu masjid, tidak pernah masjid ya. Itu lebih baik orang tidak pernah nyuruh, dia sendiri masjid. Nanti kan orang akan diikuti secara hal aula min lisanin maqal. Kemanfaatan billahi fawqa naf'i billahi, itu lebih manfaat, itu di atas kemanfaatan dengan lafaz.
faman nafa'aka lahzuhu, faman maka barang siapa nafa'aka yang memberi manfaat kepada kamu apa lahzuhu bagiannya man, sikap nyaman, nafa'aka maka akan bermanfaat kepada kamu apa lahzuhu, lafaznya man. Ketika orang itu sudah melakukan, dia berucap akan manfaat. Tapi ketika dia berucap tapi tidak melakukan, tidak banyak efek, enggak. Paling grundel yang disuruh ya, orang disuruh dirinya akan grundel, terpaksa ini. Tapi kalau orang itu ketika dia sudah memberikan contoh lalu berucap, pasti akan bermanfaat. Wa man la fa'ala, wa man lam isbahnya tadi wa man lam yanfa'aka lahu, lam yanfa'aka lahu. Wa kana dan ada satu asahurwati, Imam Sahurwati yatufu berkeliling, yatufu itu tawaf, berputar-putar maksudnya keliling. Wa kana dan ada satu asahurwati, Imam Sahurwati yatufu berkeliling satu asahurwati fi ba'di Masjidil Khaif, di sebagian Masjid Khaif di Mina. Ya tanah satu wujuh apa itu asal apa itu? Ya tasofahu. Hah? Ya tasofahu. Ya? Ya tasofahu. Oh iya. Ya. Hah? Artinya ya tasawuf itu apa ya? Melihat, mengamati, bisa mengamati wajah-wajah. Ya bisa. Ya tasawuf mengamati atau memang mengamati ya, melihat ya, kontrol dulu. Siapa asahurwati al-dua kepada beberapa wajah. Oleh sahurwati itu apa yang dijadi? Kok kayaknya ada yang dijadi. Kemudian faqila lahu maka diucapkan lahu bagi ashabul fihi di dalam masjid, faqala maka berkata, apa kamu sahurwati? Kok kamu yang dilakukan kok orang itu apa tujuannya kamu? Faqila faqala maka berkata siapa ashabul lillah inna lillahi sunnya itu bagi Allah ibadah hamba. Saya maksud ini innalillahi sunnya itu bagi Allah ibadah hamba idza nazaru ila syakhsin, idza nazaru jika melihat siapa ibadah ila syakhsin kepada seseorang aksabu sa'adatan, aksabu akan membekas, aksabu itu apa ya, memberikan efek, aksabu itu kepada man atau kepada syakhsin sa'adatan kepada kebahagiaan. Ketika ada orang melihat atau ketika ada orang dilihat oleh orang lain itu, maka orang yang dilihat itu akan merasa bahagia. Artinya orang yang dilihat itu memberikan pengaruh kepada orang yang dilihat. Aksabu sa'adatan. Fana maka pun saya katanya Sahurwati aku bisa mencari dari kepada itu ibadah itu. Orang itulah yang saya cari. Ada orang ketika melihat kepada orang lain, justru yang dilihat bingung. Oh, kok ingat saya terusan takut kadang-kadang. Yang dilihat apa yang melihat menakutkan itu. Ada orang itu. Ada orang ketika melihat kepada dirinya justru senang dilihat. Kok lain orang ini? Ada orang melihat kepada dirinya merasa gugup, bingung. Banyak. Ini yang katanya ada orang ketika melihat orang lain, orangnya itu justru merasa senang, merasa bangga. Itu ada dari itu yang aku cari katanya Imam As-Sahrawi. Fana tuh dari maka saya kayak seperti itu. Macam-macam wajahnya orang. Kadang-kadang
dari lihat luarnya, makanya orang nggak bisa dilihat dari luarnya saja. Walaupun al-zahir yadullu ala batin, katanya luar menunjukkan dalam, itu secara hukum syariat, tapi belum tentu menjamin luar menunjukkan dalam. Luarnya kasar kayak durian, mau siapa kalau lihat luarnya berduri, tapi setelah dibuka putih, kuning, manis dalamnya. Nah itu durian. Kotak duri hijau, luar duri, setelah dibuka banyak ulatnya, apa sih durian? Durian gosok itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati akan datang zaman, apa zaman, ala umati, atas umatku, yafiruna, mereka akan lari minat ulama, dari ulama. Nanti di satu saat akan datang kepada umatku, kata Rasulullah, di mana umatku itu akan lari dari ulama, wal fuqaha, dan ahli fikih. Lari bukan kalau ketemu dengan kiai, mari sembunyi-sembunyi, tidak. Hanya bahasanya saja. Bahkan kadang-kadang kumpul dengan dia, seperti saya katakan tadi, kumpul jasanya, tapi amaliyah yaumiyahnya justru bertolak belakang. Itu masuk lari. Kumpulnya dengan dia ini baru pekerjaannya tidak sama dengan dia ini. Akhirnya apa yang terjadi? Fayabtaliyahumullahu bisalati baliyatin, fayabtaliyah, maka menguji, mencoba apa ya? Dia memberi ujian sama Allah kepada mereka umat ini bisalati baliyatin, dengan 3 beberapa ujian. Awalan wa ulaha permulaannya salati baliyat, yarfa'ullahu al-barakatah, mengangkat sama Allah al-barakatah kepada barakah min kasbih, dari kasarnya umat ini. Allah barokah, Allah diangkat dari pekerjaan mereka. Tidak barokah pekerjaan mereka, banyak tapi tidak barokah. Artinya tidak begitu banyak manfaatnya. Olehnya barokahnya tidak ada. Kasarnya mereka tidak begitu banyak barokah. Kenapa? Dirinya tidak mau kepada ulama, tidak mengikuti jejak ulama. Bahkannya itu yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan zaliman. Yusallitullahu, menguasakan siapa Allah ta'ala alaihi atas mereka umat ini, sultanan zaliman, kepada penguasa yang zalim. Di tengah-tengah umatku yang mereka tidak mau kepada ulama, lari dari ulama, lari tidak mengikuti apa yang diucapkan ulama, justru melakukan apa yang dilarang oleh ulama, Allah akan kuasakan kepada sultanan zaliman. Penguasanya zalim semua. Artinya bingung juga dia. Bahkan kepada yang nomor 3, yang surujuna minat dunia beriman. Nah ini yang paling parah, yang surujuna, mereka akan keluar dari dunia beriman dengan tidak membawa iman. Artinya suul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Bisa-bisa mereka itu termasuk orang yang suul khatimah, orang yang jelek akhirnya. Jadi kalau apa ada apa bahwa makanya Rasulullah sendiri bersabda, yang berqulub tapi qalbi ala, ada di berdoa kamu yang berqulub tapi qalbi ala, ada yang lagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, wahai Zat yang membolak-balik hati, sabit qulubana ala dini, tetapkanlah hati kami dalam agama. Mengapa demikian? Karena iman itu kita sama-sama tidak tahu. Iman kita sama-sama tidak tahu. Mungkin dari awal iman, kemudian di akhir hayat itu suul khatimah.
tidak menjadi gambaran orang ketika baik dari depan, baik belakangnya. Walaupun al-bidayah lahir nihayah, permulaan itu adalah sebagai bentuk akhirat, tapi tidak menjamin. Jika ada jaminan kita kalau baik dari depan pasti kita husnul khotimah, tidak ada garansi dari Allah Taala, tidak ada jaminan. Sampai ada hadis wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu atau bainaha wa bainahu illa dzira'un. Ada orang itu pekerjaannya tiap hari ibadah terus, la ya'malu bi amali ahli jannah, sehingga antara dia dan surga illa dzira'un, kita sertifikat, kita satu langkah sudah masuk surga. Kata Nabi Yesbi Ma'alai kita, kemudian catatan takdir mendahului saya melalui amali akhir lalu berubah total berubah, kemudian melakukan pekerjaan ahli neraka sampai meninggal. Bayar dahulu, maka orang itu masuk neraka. Allah mengatakan yang benar kita tidak masuk dari kelompok mereka. Ada siapa di antaranya? Kita siswa cerita kita siswa kita apa Sirajul Talibin karena kayak saja Mesir. Di zaman Nabi Daud ada hidup seorang wali, orang ulama. Dia punya santri sampai 6.000. Ibarat kalau nanti kita siswa santrinya dalam kitab itu bisa terbang. Jadi ada kiai keramat luar biasa sampai bisa santrinya bisa terbang. Dalam sejarah tidak ada kiai besar juga makber ada. Jangankan bisa makber santrinya, kiainya sendiri makber ada. Memberi sebenarnya itu bisa makber beri itu banyak makber kiai bisa. Juga siswa itu bisa kalau nanti bisa terbang santrinya. Hidup di atai wa khamsi nasana 250 tahun di zaman Nabi Daud alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Kita seorang yang sudah kotor mata ini tidak pernah maksiat sedetik itu. Tapi masa kufur meninggal dalam keadaan kafir kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zamannya sahabat Nabi, zamannya Nabi bukan zamannya kita. Zamannya Nabi ada Abdullah bin Jasim yang perang dengan Nabi, hijrah bersama Nabi, mendampingi Nabi, tapi pada akhirnya terpikat kepada orang Kristen Nasrani, lalu dia meninggalkan agama Islam karena hanya ingin merebut wanita Nasrani yang dia cintai. Kemudian akhirnya mati kafir. Di zaman Nabi ada di zaman Sayyidina Umar namanya Abdah bin Abdul Rahim. Dalam kitab apa itu Al-Insan Al-Kamil karangannya yang ditulis Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Abdah bin Abdul Rahim Nabi sering diutus oleh Sayyidina Umar, sukses mengajarkan Al-Quran, menyebarkan agama, sukses itu. Tapi lagi-lagi Allah tidak memberikan hidayah di detik akhir hidupnya. Dia juga terpikat kepada orang Nasrani dan ditinggalkan Sayyidina Umar, ditinggalkan agama Islam, dia masuk agama Nasrani dan pada akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kita tidak ada yang menjamin. Apalagi hidup zaman sekarang. Di zaman Nabi saja Abdullah bin Jasim bisa meninggalkan agama. Inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita kata Allah Ta'ala, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang senangi. Allah hanya memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, kata Rasulullah. Ada banyak di antara kalian melakukan kejelekan zaman mulai awal hidup kejelekan. Hatta hayyakum baina wa baina ila ada di antara sampai antara
antara dia dan neraka tinggal satu tingkat. Mati masuk neraka itu orang itu. Tapi apa yang terjadi? Dia seperti ahli kitab, kemudian catatan takdir mendahului. Kayak manusia amal ahli jannah, berubah total. Akhirnya masuk melakukan aktivitas ahli surga sampai meninggal. Ayat kedua, maka dia kemudian masuk surga. Bisa bagaimana sahabat Fir'aun, tukang sihir Fir'aun kan pekerjaannya sudah membunuh dan membunuh. Tapi pada akhirnya ketika bertarung Nabi Musa lalu kalah, lalu dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kemudian saya iman sampai mau dibunuh oleh Fir'aun, tetap berdoa Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil apa itu kan? Rabbana apa itu berdoa itu? Ya Allah, tetapkanlah kami, jiwa kami, hati kami dalam keadaan sungguh sabar. Kemudian dia meninggal dalam keadaan iman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita tidak ada jaminan. Bukan kena kiai dipersiksa, orang kiai bagaimana dipersiksa? Keramat punya santri dikaromati bisa dari terbang mata kufur. Kurang dekat kepada ulama. Kanjeng Nabi bukan hanya ulama, Nabi dan Rasul. Abdullah bin Jasin bisa meninggalkan apalagi kita. Makanya Nabi mengajarkan doa yang kelima dulu, sabit qalbi ala dini, wahai zat yang tukang membolak-balikkan hati, tetapkanlah ya Allah hati kami dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan wahai Tuhan kami jangan gelincirkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Sunat ketika mau salam juga disunatkan doa ini. Jadi setelah bil alamin innaka hamidum majid, doa tidak usah keraskan. Ya berkali-kali berdoa tidak usah di hati aja, cukup ya di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsalitsah, adapun ucapan yang ketiga, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ridho Allah anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq. Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Man dakhala al-qabra, katanya Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala al-qabra, barang siapa yang masuk kuburan, bila zadin, dengan tanpa bekal. Ada orang meninggal tidak bawa bekal apa-apa, kosongan. Ai minal amal soleh, artinya dari pekerjaan soleh. Dia masuk kuburan meninggal tidak bawa amal soleh sedikit pun. Pelongan, ibarat kendaraan tidak pakai STNK, tidak pakai BPKB, kosongan jalan itu. Wah, apes nanti orang itu ketangkep polisi. Jadi ini orang meninggal tidak bawa amal baik. Bahkan nama Rokibar bahwa maka orang itu gambarannya kata Abu Bakar, bahkan nama maka seakan-akan Rokibar dia masuk menunggangan bawa ke laut bila safinatin, dengan tanpa perahu. Air fayal itu artinya akan tenggelam sepaman gharqan, dengan tenggelam. La sholat yang tidak ada selamat lalu bagiman illa, kecuali iman, dengan orang yung itu yang menyelamatkan siapa manhu kepada ya masyarakat itu manfaat. Ada orang yang menolong. Siapa yang menolong? Itu waladin sholihin yad'ula atau ilmin yantafa'u bihi. Berapa lagi? Waladin sholihin yad'ula, itu apa? Sadaqatin jariyah. Itu yang nanti diantaranya. Makanya ada satu hadis Nabi bersabda,
Ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang disayangi oleh Allah. Ummati ummatun marhumah. Tadkhulu qubuha bidunubin 'alaiha. Mereka meninggal mati masuk kuburan dengan membawa setumpuk dosa. Karena di dunia mereka melakukan dosa. Wa yakhrujuna minal qabri la yunuba 'alaiha. Tapi nanti di akhirat ketika keluar dari kuburan nggak bawa dosa sama sekali, bersih dosanya, hilang dosanya. Apa itu? Istighfaril mu'minina, istighfaril mu'minina, ada sebab istighfar memohonkan ampun orang-orang mukmin kepadanya. Sedikit ada anaknya sedekah 1000, saya sedekah hadiahkan, pahalanya saya berikan kepada orang tua saya. Ada lagi lalu kasih makanan ini, makanan nanti saya pahalanya akan saya berikan kepada orang-orang tua saya yang sedikit itu yang akhirnya istighfaril mukminin dengan memintakan ampun. Takut orang tua saya punya dosa yang jelas juga banyak. Ini saya uang ada amal 1000 kasihkan, dalam hatinya niat pahalanya akan saya berikan kepada orang-orang tua saya yang sudah meninggal. Kalau bertahun-tahun kan hilang juga. Nah itu yang dimaksud manjung itu orang yang menolongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda siapa Rasulullah SAW, al-maitu fi qabri illa kal ghariqil mughawwis, ay at-talibi bi ayyuwasa. Mal mayit, tidak ada adapun mayit fi qabri dalam kuburannya al-mayit illa kal ghariqil mughawwis, kecuali seperti orang yang tenggelam, al-mughawwis yang minta tolong. Ay at-talibi artinya yang meminta di ayyuwasa supaya akan ditolong siapa al-ghariq. Seperti itu orang yang mati itu al-mayit illa kal ghariqil mughawwis, yang tadi juga buatan dia menunggu doa-doa dari orang-orang yang hidup itu. Ketika didoakan itu khairun minad dunya wa ma fiha, dia lebih suka dari dunia dan seisinya. Karena sangat besar, walaupun hanya doa yang menurut kita sepertinya remeh, tapi bagi mayit luar biasa. 1000 rupiah mungkin kita remeh, tapi diamalkan lalu diniatkan untuk dihadiahkan kepada yang meninggal. Itu yang ditunggu-tunggu. Kalau balikin mau itu. Wal maqalatul rabi'ah, ada pengucapan yang nomor 4 Umar dari Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nukila yang dinukil an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ada Nabi sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, berkata siapa Nabi li Jibril bagi malaikat Jibril alaihissalam, Syekh menyifatilah kamu wahai Jibril bagi saya, kata Nabi, hasanati Umar, kepada kebaikan Sayyidina Umar. Faqala, maka berkata siapa Jibril, laukana il biharu midadan, laukana, kalau ada apa biharu laut midadan sebagai tinta, umpama Nabi laut itu bagaikan tintanya, wasyajaru, dan pohon itu aklaman penanya, lama asor gua, pasti saya tidak akan bisa menghitung kepada hasanati Umar. Andaikan laut ibarat bagaikan tinta, kemudian pohon-pohon itu ibarat adalah penanya untuk mencatat kebaikan-kebaikan Umar, saya tidak bisa, masih kurang lautnya itu, benesongan laut. Faqala, maka berkata siapa Nabi, maka bersabda siapa Nabi, Syifri hasanati Abi Bakr, Syif menifadilah kamu wahai Jibril bagi saya hasanati Abi Bakr, kepada kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Jibril sifatilah bagi saya kebaikan Abu Bakar. Faqala, maka berkata siapa Jibril, Umaruk hasanatun min hasanati Abi Bakr,
Umar adapun Umar itu hasanatun kebaikan, satu kebaikan yang hasanat Abu Bakar dan beberapa kebaikannya Abu Bakar. Kalau Umar itu masih bagian dari beberapa kebaikan Abu Bakar. Gambarannya padahal kalau Abu Bakar laut ibarat tintanya, pohon ibarat penanya. Mereka bilang tidak akan bisa menghitung kebaikan Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar lebih dari itu, lebih banyak dari Sayyidina Umar. Padahal awalnya Sayyidina Umar itu orang yang benci kepada Rasulullah. Awalnya ketika belum Islam, Sayyidina Umar pernah membunuh anaknya dalam keadaan hidup-hidup. Tapi ketika masuk Islam, dekat dengan Rasulullah, bahkan sampai wafat kumpul dengan Rasulullah. Makbarnya Khalid bin Walid, siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Orang sebelum Islam, Khalid bin Walid itu pemabuk luar biasa. Tapi ketika Islam, dia justru orang yang sangat baik dan orang yang selalu berjihad, berperang dengan Rasulullah, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulunya jelek Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tetapi ketika masuk Islam menjadi baik, bahkan bisa kumpul dengan orang yang paling asyraful anbiya wal mursalin, asyrafus tsaqalain, bahkan asyraful khalaiq, paling mulianya nabi dan rasul, paling mulianya manusia dan jin, bahkan asyraful khalaiq, paling mulianya makhluk yang ada di jagat raya ini. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar wafatnya kumpul dengan Nabi itu. Dan dulunya paling musuh, mau membunuh Nabi. Faqala izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi shalihil amal. Izzud dunya adapun kemuliaan dunia bil mal dengan harta. Kalau dunia harta yang menjadi kebanggaan. Tapi kok izzul akhirat adapun kemuliaan akhirat bi shalihil amal dengan baiknya pekerjaan. Ai fala apa? Para tatakowo, ya. Natakawa. Para Natakawa. tatakowo, Nunta. tatakowo. Bukan tatakowo. Iya, tatakowo ya. Aifala tatakowannya maka tidak menjadi kokoh apa umur dunia, perkara dunia, persoalan dunia, wala taslu dan tidak akan baik apa umur dunia illa bil amwal, kecuali dengan harta. Kalau di dunia akan menjadi kokoh, akan menjadi orang yang hebat kalau punya harta yang banyak. Dan bisa model kalau ada modal kan. Tidak ada modal, tidak bisa model kan. Model itu tergantung modal ya. Mau model tidak punya modal, di model tidak bisa model itu. Wala taqwa dan tidak menjadi pokok apa umurul akhirah, perkara-perkara akhirat. Wala tasbut dan tidak akan menjadi baik apa umurul akhirah illa bil a'mali sholihah, kecuali dengan beberapa pekerjaan yang baik itu. Sudah cukup ya. Tekan dulu Pak. Nanti begitu kan. Dari jam ya. Coba sampai main sampai jam 12 tidak selesai. Satu jam. Wal maqalul khamsah Anas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa nidana fi tariqah
فعلا ببركتهم husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa وعافاتهم من الفتن رب فانفعنا